Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zuwesti Eka Putri, Magister Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi tentang Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Kami terdiri dari 5 anggota. Pertama ada Zulfikar Wijaya dengan akhiran NIM 036. Yang kedua ada Siti Muharrama dengan akhiran NIM 038. Terus ada Vina Febriani dengan akhiran 093. Ada Tiara Sifa Asmi dengan akhiran NIM 185. Dan ada Flora Akila Zahra dengan akhiran NIM 198. Materi yang kita bahas, yang pertama ada pengertian sistem informasi dan sistem informasi. Yang kedua ada fitur-fitur sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi di era informasi. Yang keempat, sistem informasi dalam perusahaan. Yang kelima, nilai ekonomi informasi. Yang keenam, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh, akuntan sebagai profesi yang berorientasi pada sistem. Pengertian sistem, informasi, dan sistem informasi. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling berketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan hasil pemrosesan data berupa fakta menjadi sesuatu yang bermakna dan bernilai untuk mengambil keputusan. Sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas, yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Kemudian ada fitur-fitur dari sistem informasi dan akuntansi. Yang pertama itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu fitur utama yang paling banyak dicari oleh perusahaan. Yang kedua ada faktur dan transaksi. Faktur dan transaksi adalah salah satu fitur yang sangat penting terutama bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Yang ketiga ada budgeting. Budgeting ini fitur yang bisa mencatat segala laporan mengenai budgeting yang sudah dibuat, seperti membuat anggaran bersisa ataupun tak bersisa yang dapat dicocokkan dengan periode aktivitas bisnis. Yang keempat ada cash flow. Fitur cash flow forecasting membantu perusahaan memprediksi pendapatan, keuntungan, biaya pengeluaran, hingga kerugian bisnis mereka di masa depan. Yang kelima ada depresiasi aset. Depresiasi aset ini aplikasi keuangan dapat membantu perusahaan menghitung penyusutan aset mereka secara otomatis. Dan yang terakhir itu ada purchasing. Fitur ini akan membantu melihat status dan laporan transaksi, contohnya pelunasan, pembelian jatuh tempo, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SIA di era informasi. SIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Dahulu, pencatatan akuntansi menggunakan cara yang manual. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar SIA menggunakan otomatisasi. Teknologi informasi atau TI digunakan untuk melaksanakan bisnis perusahaan dan menjadi mata rantai yang menghubungkan bisnis perusahaan dengan pemasok, bisnis perusahaan dengan pelanggan, dan antara pemasok dan pelanggan. Pihak-pihak yang terkait tersebut berhubungan karena adanya value chain. Dengan demikian, TI merupakan penghubung antara value chain, bisnis perusahaan, pemasok, dan pelanggan. TI memicu adanya value system. Oleh karena itu, sistem informasi suatu entitas dapat menjadi sistem informasi entitas lain, maka akan menimbulkan share interest secara efisien. Sistem keuangan yang menyediakan informasi memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan usaha. Di antaranya adalah yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait.
Dengan fungsi ini, maka tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Lalu poin kedua, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Selanjutnya, poin ketiga adalah mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi resiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Perkembangan teknologi informasi akuntansi saat ini sudah berkembang dengan sangat maju. Berbagai macam software dan aplikasi akuntansi sudah dapat kita temui di masyarakat. Software dan aplikasi ini tentunya dapat memudahkan perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun UKM, untuk melakukan pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi akuntansi juga ternyata memberi dampak kepada kinerja akuntan. Dengan menggunakan teknologi ini, diharapkan akuntan akan dapat meningkat kualitas dan kuantitas kerja. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan sistem informasi dalam perusahaan dan nilai ekonomi informasi. Yang pertama adalah sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi manajemen. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, informasi menjadi hal yang sangat penting. Demikian juga dalam organisasi. Tanpa adanya informasi yang tepat, kegiatan dalam organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula sebuah istilah yang dikenal dengan sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mengatur sebuah perusahaan dalam mengumpulkan informasinya. Dalam organisasi, sistem ini berperan penting pada pemenuhan akan informasi. Sistem ini memberikan satu kemudahan bagi setiap individu dalam organisasi dalam mencari dan mendapatkan informasi. Lalu pembahasan yang pertama mengenai sistem informasi adalah kita pertama menjelaskan konsep dasar sistem informasi manajemen. Istilah sistem informasi manajemen terdiri dari tiga kata kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Tentang masing-masing kata kunci, sistem adalah didefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah yang dikatakan oleh MC Leod and Shell pada tahun 2004 di bukunya halaman 9. Informasi menurut Kristanto 2003 merupakan kumpulan data yang diolah, yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Suatu organisasi tanpa adanya informasi tidak akan berjalan dan tidak bisa beroperasi. Manajemen sebagai kata kunci yang terakhir adalah menurut Mukijat tahun 1986 mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang berarah ke bawah. Jadi berupa kerja-kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-orang menjalankan pekerjaan. Umumnya sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran sistem informasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan atau making decision. Pengambilan keputusan menurut Kristanto 2003 adalah bagian terpenting dari aktivitas manajer ketika manajer tersebut terlibat dalam perencanaan
dan akan memecahkan sebuah masalah dalam organisasi. Selanjutnya, rencana adalah cerita rancangan, buram, rangka sesuatu yang akan dikerjakan, konsep, naskah, atau surat dan sebagainya, buram, laporan, pemberitaan, catatan mengenai pembicaraan dalam rapat, dan sebagainya. Acara pembicaraan, program, artikel, makalah, kertas kerja, maksud, dan niat. Halaman 705. Untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, sistem informasi berperan dalam 3 tahap. Menurut MC Leod and Shell tahun 2004, tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, penelusuran untuk pemahaman masalah yang terdiri dari A. Usaha-usaha penyelidikan lingkungan yang memancing keputusan dan pengakuan adanya masalah. Yang kedua adalah desain untuk penciptaan pemecahan masalah yang meliputi usaha-usaha penemuan alternatif-alternatif pemecahan masalah, pengembangan alternatif pemecahan masalah, dan analisis arah tindakan yang mungkin. Dan yang terakhir adalah pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah yang melibatkan seleksi arah tindakan dan pelaksanaannya. Lalu yang selanjutnya adalah peran sistem informasi manajemen dalam proses penelusuran masalah. Peran sistem informasi manajemen dalam tahap penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak untuk penelusuran masalah. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mencari atau menyaring keadaan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, untuk menunjukkan adanya peluang dan masalah. Dalam mengidentifikasi peluang atau masalah sistem informasi, menurut Yuzir 2004, manajemen memerlukan unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah basis data meliputi A. Basis data masyarakat, B. Basis data lingkungan, C. Basis data lingkungan persaingan, dan D. Basis data intern organisasi. Lalu yang kedua adalah pengolahan dan penelusuran, meliputi A. Penelusuran terstruktur yang berkelanjutan, B. Penelusuran terstruktur yang khusus, dan C. Penelusuran tidak terstruktur yang khusus. Penelusuran tidak terstruktur yang khusus memerlukan kemampuan sistem informasi manajemen untuk menyediakan saran kembali data-data secara langsung. Lalu yang ketiga adalah laporan, meliputi A. Keluaran yang langsung untuk perangkat lunak tahapan desain, B. Keluaran yang menyatakan desain keputusan, C. Keluaran yang menyatakan langkah pilihan keputusan yang harus diikuti, dan D. Keluaran yang menyatakan suatu pemecahan atau peluang yang mungkin tanpa indikator-indikator tindakan mendadak. Lalu, peran sistem informasi manajemen pada desain keputusan. Menurut Kristanto tahun 2006, desain keputusan peran sistem informasi manajemen melibatkan perangkat lunak untuk membantu kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama adalah perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah, merupakan perangkat lunak untuk mengembangkan suatu model situasi. Misalnya, ada perangkat lunak untuk statistik dan analisis regresi, korelasi sederhana, dan pemilihan sampel. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan, merupakan perangkat lunak analisis ciri dengan dibantu oleh A. Perangkat lunak model yang dikembangkan sendiri, B. Perangkat lunak pencarian kembali basis data atau database. Kedua, perangkat lunak ini berguna untuk penciptaan gagasan pemecahan masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan, merupakan perangkat lunak untuk analisis, perbandingan atau komparasi antara berbagai model yang dikembangkan menggunakan suatu basis data atau database yang ada pada sistem informasi. Peran sistem informasi manajemen dalam pemilihan keputusan. Peran sistem informasi manajemen pada tahapan pemilihan alternatif pemecahan masalah ditunjukkan oleh adanya model-model keputusan yang dapat digunakan untuk menyusun alternatif-alternatif yang ada
berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Model keputusan yang mendukung pada tahapan ini adalah model keputusan perangkat statistik dan analitik, analisis kepekaan, dan prosedur pemilihan. Selanjutnya, operasional, manajerial, dan strategi organisasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Sistem ini merupakan serangkaian sistem yang diciptakan untuk membantu manajemen dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian informasi. Informasi yang telah dimasukkan dalam sistem ini akan disimpan dengan rapi sehingga akan memudahkan penggunanya saat proses pencarian informasi yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah nilai ekonomi informasi. Pada pembahasan nilai ekonomi informasi, pertama-tama kita harus mengetahui definisi mengenai nilai. Nilai dalam bahasa Yunani aksia yang berarti berharga. Namun, ada perbedaan konsep antara harga dan nilai dalam bahasa Indonesia. Nilai bermakna sesuatu yang memiliki sesuatu yang berkualitas, sehingga merupakan sesuatu yang didambakan orang, dan nilai tidak selalu dikaitkan dengan harga. Sedangkan harga bermakna hal yang selalu terkait dengan nilai tukar barang terhadap uang. Lalu yang kedua adalah pengertian ekonomi informasi. Istilah ekonomi informasi merupakan terjemahan dari economic of information yang berkaitan dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengamati jenis komoditi yang bernama informasi. Dengan kata lain, ekonomi informasi ingin menjelaskan fenomena informasi dari sudut ilmu ekonomi, sesuai dengan perkataan Bakir tahun 2007. Lalu yang terakhir adalah informasi dalam konteks ekonomi global. Sampai 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia bersifat agraris, di mana salah satu ciri utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Sesudah terjadi revolusi industri, dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi ke arah ekonomi industri, dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Sekarang, siapa yang menguasai informasi, merekalah yang akan menguasai dunia. Perubahan cepat di dunia bisnis mendorong perusahaan mengandalkan kekuatan informasi sebagai basis untuk berbisnis. Informasi yang didukung teknologi internet telah merevolusi wajah perekonomian dunia untuk berubah dari ekonomi lama atau ekonomi ke ekonomi baru, di mana dengan adanya informasi ini, maka perekonomian di dunia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah terjadinya trade market atau pasar bebas yang menghubungkan perdagangan internasional secara cepat, sehingga ekspor dan impor mengalami peningkatan yang tidak terbatas. Hal ini merupakan dampak dari sistem informasi yang bergerak di bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi akuntansi semakin banyak digunakan oleh perusahaan pada masa saat ini. Alasan utama penggunaan akuntansi berbasis teknologi ialah efisien, penghematan waktu, dan biaya. Selain itu, alasan peningkatan efektivitas untuk mendapatkan output laporan keuangan dengan benar dan tepat menjadi pemicu semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di bidang akuntansi. Tapi banyak pihak yang mengatakan bahwa majunya sistem teknologi informasi akuntansi akan membuat tergesernya peran akuntan dalam suatu perusahaan. Padahal perlu diketahui bahwa peran akuntan masih dibutuhkan sebagai penggerak sistem informasi akuntansi yang berjalan di masing-masing perusahaan. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi itu ada 3. Ada akuntan sebagai pengguna, akuntan sebagai desainer, dan terakhir ada akuntan sebagai auditor. Yang pertama, akuntan sebagai pengguna. Akuntan dan manajer dapat dikatakan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi karena mereka menggunakan sistem informasi untuk mengolah pemrosesan transaksi pada semua siklus
transaksi keuangan perusahaan, yaitu pembukuan transaksi dan menyusun laporan. Sebagai pengguna akuntan, harus bisa memastikan bahwa sistem baru harus berisi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pekerjaan dalam organisasi. Peran akuntan harus memberikan gambaran jelas tentang kebutuhan mereka kepada para profesional spesialis sistem yang merancang sistem mereka. Para pengguna perlu memahami arsitektur suatu sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pengorganisasian data, serta harus mampu menggunakan paket pengolahan data, lembar kerja, basis data, dan akuntansi. Kedua itu akuntan sebagai desainer. Salah satu faktor keberhasilan dan kesuksesan dalam perancangan suatu sistem informasi adalah dengan melibatkan pemakaian sistem tersebut. Akuntan harus dilibatkan dalam perancangan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Upaya perancangan sistem merupakan kolaborasi antara akuntan dengan profesional spesialis sistem. Akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya, sedangkan profesional spesialis sistem bertanggung jawab untuk sistem fisiknya seperti pembuatan program, baik itu dalam tampilan laporan maupun program yang dihasilkan. 3. Ada akuntan sebagai auditor sistem. Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik atau data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan, dibutuhkan seorang auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal, melakukan pengauditan SIA untuk menyediakan kepastian mengenai informasi yang terkandung pada laporan keuangan tersebut. Akuntan sebagai auditor harus menguji program yang sedang berjalan, menilai efisien dan efektivitas sistem, dan berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Tujuannya agar dapat terlaksana dengan baik. Auditor harus memiliki pengetahuan teknik pengembangan sistem, pengendalian, dan teknologi informasi yang digunakan serta perancangan dan pengoperasian sistem informasi akuntansi tersebut. Akuntansi sebagai sistem informasi. Fungsi akuntansi sebagai sistem informasi dipahami sebagai proses mengenal, mengukur, serta melaporkan informasi ekonomi dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini memungkinkan para penggunanya untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menilai kondisi suatu sistem ekonomi atau keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, akuntansi sebagai sistem informasi juga akan membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Keputusan ini berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang nantinya akan membantu perusahaan semakin maju. Dalam proses pembuatan sistem informasi, terdapat 3 hal mendasar yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut adalah: yang pertama, input. Aktivitas ini berkaitan dengan memasukkan data. Data tersebut merupakan bagian dari informasi ekonomi. Asal dari data ini adalah transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, pengolahan. Data yang telah masuk kemudian diolah. Pengolahan ini terdiri dari berbagai proses. Berbagai proses tersebut adalah pengenalan, pengukuran, serta pelaporan. Yang ketiga, laporan. Kegiatan mengkomunikasikan laporan akuntansi sebagai sistem informasi. Tidak setiap minggu dilakukan. Kualitas sistem informasi akuntansi. Berikut beberapa poin penting yang menjadikan sebuah sistem informasi akuntansi berkualitas. 1. Kualitas khusus bagi pengguna sistem informasi, yaitu mudah dimengerti. Yang kedua, kualitas utama. Ada nilai prediksi, relevan, netral, sesuai dapat dipercaya, serta tinggi, tepat waktu, dan yang terakhir feedback. Yang ketiga, kualitas sekunder, yaitu ada konsisten, berdaya banding, dan manfaat lebih besar dari biaya. Pengguna fungsi akuntansi sebagai sistem informasi. Siapa saja yang membutuhkan fungsi akuntansi sebagai sistem informasi, mereka adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengannya. Yaitu berikut ini para pengguna sistem informasi tersebut. Yang pertama ada pengguna internal,
Pengguna internal adalah mereka yang memiliki kaitan langsung dengan operasi perusahaan. Dalam hal ini mereka adalah manajemen, pemilik, dan karyawan. Yang kedua ada penggunaan eksternal. Pihak-pihak di luar perusahaan yang memiliki kepentingan untuk menggunakan informasi akuntansi disebut pihak eksternal. Mereka adalah investor, kreditur, dan terakhir pemerintah. Berikut ini adalah peran akuntansi dalam sistem informasi. Menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi harta perusahaan, modal, kewajiban atau utang, dan informasi keutangan atau kerugian perusahaan. Yang kedua ada dasar pengambilan keputusan. Informasi akuntansi menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Manajemen bisa mengelola bisnis dengan melihat data piutang yang harus ditagih, utang yang harus dibayar, dan hal lain untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga ada penambahan modal bisnis. Badan usaha membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dari kreditur. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan. Yang keempat ada audit dan pajak. Setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan laporan keuangan kepada pemerintah untuk kepentingan pajak. Profesi akuntansi meliputi 1. Akuntan internal perusahaan, yaitu akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan tanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntan publik atau extern, yaitu memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Jasa yang diberikannya memeriksa kelayakan dan kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Seorang akuntan publik diperlukan perusahaan untuk menentukan apakah laporan kinerja yang disajikan oleh manajemen perusahaan sudah menggambarkan kondisi yang seharusnya atau tidak. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri, yaitu ada jenis-jenis auditor di Indonesia. Yang ketiga, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah seperti kantor, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara, dan mengamankan kepentingan pemerintah. Yang keempat, akuntansi pendidik adalah akuntan yang bekerja mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya guru pelajaran akuntansi dan dosen akuntansi. Etika profesi atau kode etik akuntan meliputi 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, dan 8. Standar teknis.